Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, di sini saya melanjutkan membahas contoh soal-soal TWK kedinasan dan CPNS tahun 2024. Bella, kita mulai dari nomor 1. 1. Lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, terutama yang berbasis agama, kini mulai menjadi sasaran kecurigaan masyarakat. Misalnya, kasus bom pipa yang akan dilakukan oleh Pepi Fernando, alumnus IAIN. Kasus tersebut menambah miring pandangan masyarakat terhadap pendidikan dan institusi pendidikan keagamaan. Menyekolahkan anak ke sekolah atau perguruan tinggi agama membuat orang tua menjadi ragu karena pemahaman radikal yang sudah masuk ke sekolah atau perguruan tinggi agama, sehingga bisa membuat pemikiran anak-anaknya menjadi salah dalam memahami agama. Wacana di atas menjelaskan tentang dampak terorisme di bidang A. Politik, B. Budaya, C. Sosial, D. Pertahanan, E. Pendidikan. Opsi A salah karena pernyataan nomor 1 bukan termasuk salah satu dampak terorisme di bidang politik. Opsi B salah juga karena pernyataan soal nomor 1 ini juga bukan salah satu dampak terorisme di bidang budaya. Opsi C tidak tepat atau salah karena pernyataan soal nomor 1 ini juga tidak termasuk salah satu dampak terorisme di bidang sosial. Opsi D tidak tepat juga karena pernyataan soal nomor 1 ini bukan termasuk salah satu dampak terorisme di bidang pertahanan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Pendidikan. Karena pernyataan soal nomor 1 ini termasuk salah satu dampak terorisme di bidang pendidikan. Oke, kita lanjut nomor 2. 2. Di bawah ini penggunaan kalimat kapital yang benar sesuai PUEBI adalah A. Putri membeli pempek Palembang di toko. B. Sugi berenang di Danau Toba. C. Amoy makan jeruk Bali. D. Dedi sudah pernah mendaki ke Gunung Merapi. E. Nelson Mandela pernah menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan.
Kita bisa lihat di sini, opsi A salah karena terdapat kesalahan pada kata pempek Palembang. Seharusnya pempek Palembang untuk penulisan huruf awal kapitalnya adalah pempek, huruf awalnya P-nya kecil, dan Palembang huruf awalnya yaitu P adalah huruf kapital. Karena pempek Palembang termasuk unsur geografi yang diikuti dengan bukan nama jenis. Kalau jawaban yang B, itu juga jawabannya salah. Yang membuat kalimat ini salah adalah pada Danau Toba. Karena pada kalimat Danau Toba termasuk unsur geografi yang diikuti oleh nama diri geografi. Sehingga seharusnya kalimat Danau Toba pada kata danau untuk huruf awalnya adalah kapital ada D, dan kata Toba untuk huruf awalnya adalah kapital pada huruf T. Opsi C juga termasuk jawaban yang salah karena seharusnya pada kalimat jeruk Bali ini seluruh huruf awalnya adalah huruf kecil atau bukan huruf kapital. Karena kalimat jeruk Bali termasuk unsur geografi yang diikuti oleh nama jenis. Selanjutnya yaitu opsi E salah. Salahnya kenapa? Seharusnya kalimat pada Presiden Afrika Selatan ini huruf awal pada setiap katanya adalah huruf kapital. Karena Presiden Afrika Selatan ini termasuk nama jabatan yang diikuti oleh nama orang. Jadi jawabannya benar adalah opsi D. Alasannya karena pada kalimat gunung berapi diikuti huruf kapital pada setiap katanya. Karena gunung berapi termasuk unsur geografi yang diikuti oleh nama diri geografi. Oke, selanjutnya lanjut nomor 3. 3. DPR memiliki tugas, yaitu menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Pernyataan di atas termasuk salah satu fungsi DPR, yaitu A. Fungsi imunitas, B. Fungsi anggaran, C. Fungsi legislasi, D. Fungsi mengajukan pertanyaan, E. Fungsi pengawasan. Untuk opsi A, salah, karena fungsi imunitas bukan termasuk fungsi DPR. Opsi E, fungsi pengawasan, juga salah, karena fungsi pengawasan tidak sesuai dengan pernyataan soal nomor 3. Opsi D juga salah, karena fungsi mengajukan pertanyaan bukan termasuk fungsi DPR. Opsi C juga salah, karena juga tidak termasuk tugas dan kewenangan pada fungsi DPR yang terdapat pada pernyataan soal nomor 3. Jadi jawaban yang benar adalah B. Fungsi anggaran. Alasannya karena pernyataan pada soal nomor 3 ini merupakan salah satu tugas dan kewenangan yang ada pada fungsi anggaran.
Lanjut soal nomor 4. 4. Pada pemilihan umum 2024, terjadi banyak kejanggalan yang terjadi. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memberi keputusan untuk permasalahan ini. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan permasalahan di atas adalah: A. Mengangkat calon hakim agung. B. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. C. Mengusulkan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat. D. Memutuskan perselisihan hasil pemilu. E. Membubarkan organisasi masyarakat. Opsi E salah, karena membubarkan organisasi masyarakat tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Opsi B salah, karena memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya tidak termasuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Opsi A salah, karena mengangkat calon hakim agung bukan termasuk salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Opsi C juga salah, karena mengusulkan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan kejanggalan yang terjadi dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada pernyataan soal nomor 4 ini, kita bisa melihat dari kata pemilihan umum tahun 2024 memiliki banyak kejanggalan yang terjadi. Jadi, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah pada opsi D, memutuskan perselisihan hasil pemilu, yang mana opsi D sudah tepat sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan banyak kejanggalan yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2024. Selanjutnya saya memberikan 2 buah tugas. Silakan dikerjakan dan beri jawaban yang benar untuk 2 soal tugas ini pada kolom komentar postingan YouTube ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru tentang pembahasan soal lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.